Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip, kembali lagi di Vispod, Visip Podcast bersama saya Arsi yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Oke teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga lagi sehat dan tetap semangat ya. Karena cuaca belakangan ini bisa dibilang cukup ekstrim ya teman-teman. Oke, di segmen ngobrol santai bareng dosen kali ini kita kedatangan tamu yang bisa dibilang spesial banget nih. Beliau adalah salah satu sosok penting di balik berjalannya fasilitas, ruangan, atau lab, dan berbagai kebutuhan umum di Visip, dan juga beliau yang akan menjadi ibu baru bagi multimedia. Wah, kayaknya seru banget ya topik kali ini ya teman-teman. Beliau juga baru saja menerima amanah baru, jadi pastinya banyak cerita, pengalaman, dan perspektif segar yang bisa kita gali hari ini teman-teman. Kalian pasti tahu juga Visip punya wakil dekan 2 yang baru dilantik, dan hari ini beliau hadir langsung bersama kita. Langsung saja mari kita sambut tamu kita hari ini, Ibu Rosida Ekawati, SSMA. Selamat datang Ibu di Vispod, terima kasih telah menyempatkan hadir di Vispod di tengah kesibukan Ibu. Oke Bu, sebelum kita mulai, Bu Rosida mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ke Sobat Visip yang lagi dengerin atau nonton episode kali ini. Ya, mungkin kalau mahasiswa sastra Inggris tahu ya, saya salah satu dosen di Visip, di Prodi Sastra Inggris yang kebetulan yang dikatakan Pak Arsi tadi, saya baru dilantik menjadi wakil dekan 2, yaitu yang menangani keuangan dan umum, seperti itu ya. Ya, terima kasih Mbak Rosida. Dikarenakan sama-sama sasing ya Bu, jadi biar enak manggilnya, saya terbiasa manggil Mem Rosida juga. Jadi saya izin untuk manggil Mem. Nah, saya semester kemarin juga sempat diajar sama Ibu di matkul grammar dan reading. Seru banget teman-teman kalau diajarin sama Mem Rosida ini gitu. Gimana kabarnya Mem Rosida? Alhamdulillah baik. Nah Mem, setelah dilantik sebagai wakil dekan 2 ya, bagaimana nih perasaan Mem setelah dipercaya mengemban amanah baru ini? Apa yang Mem rasakan di hari-hari pertama menjalankan amanah baru? Mungkin ada hal yang berkesan atau bagaimana itu? Bagi saya dipercaya menjadi wadek itu sebenarnya adalah amanah yang berat. Berat dalam artian saya tidak hanya menjadi dosen biasa, tetapi juga ada tambahan tugas administratif lainnya di bidang 2. Kalau pengalamannya dengan percaya ke saya berarti memang saya dianggap mampu, dan mudah-mudahan saya memang mampu untuk menjalankan amanah itu. Terus juga tanggapan teman-teman itu mensupport itu bagi saya, oh berarti memang saya ini kayaknya bisa, tetapi saya kan tidak boleh arogan saya bisa. Ya insya Allah amanah berat ini semampu saya akan saya jalankan. Itu aja sih. Dengan support teman-teman, tentu support teman-teman dosen yang lainnya. Oh bisa, alam itu ada bagi saya adalah support bagi saya gitu. Oke, masih terkait soal jabatan tadi ya. Biasanya itu setiap jabatan baru membawa harapan baru juga kan. Apa yang Mem harapkan untuk periode awal ini, Bi? Pasti ya, saya tidak, orang Jawa bilang jangan sok kemenjabat, tahu kan ya, mentang-mentang jadi pejabat gini, enggak. Saya berharap saya tetap akan meneruskan apa-apa yang sudah dijadikan fondasi. Jadi fondasi ini akan saya lanjutkan. Tidak mungkin fondasi yang sudah bagus akan saya bongkar lagi, tidak mungkin. Jadi saya akan melanjutkan, dan tentu saja perlu ada inovasi-inovasi seperti itu di Visip, sehingga tidak stagnan gitu loh. Visip itu akan mungkin lead di antara fakultas lainnya. Wah. Saya banyak seperti itu sih. Baik Mem, setelah punya harapan tentu pasti ada langkah awal yang ingin dilanjutkan ya. Kalau berbicara tentang langkah awal nih Mem, hal apa yang ingin Mem prioritaskan terlebih dahulu sebagai wakil dekan 2? Begini, di awal menjabat tentu saya belum banyak mengetahui seluk-beluk kan. Pasti saya akan mengidentifikasi. Saya identifikasi apa sih, kemudian dari identifikasi itu akan dipetakan dulu. Kami akan memetakan, sehingga dari pemetaan itu akan terlihat prioritas mana sih untuk jangka pendek, untuk jangka panjang, untuk yang bisa
harus segera hari ini bisa selesai apa. Jadi dari identifikasi dan pemetaan dulu. Dan itu sudah kami mulai awalnya dengan sarana prasarana dan sebagainya, karena bidang umum itu kan menangani pokoknya yang umum gitulah. Jadi ya itu pemetaan dulu lah Mbak itu. Jadi kita nggak bisa semua dikerjakan dalam satu waktu, itu impossible. Jadi dengan pemetaan akan tahu skala prioritas. Dengan skala prioritas akan tahu bahwa oh ini prioritas utama, berarti ini yang didulukan, yang ini mungkin bisa digeser ke belakang. Nah itu. Jadi semua nanti harapannya kegiatan, kemudian sarana prasarana dan apapun yang di FISIP itu bisa tercover dengan anggaran yang memadai. Jadi terlaksana prioritas. Dan ya skala prioritas harus itu. Gitu ya. Dan setiap posisi baru juga ini kan pasti punya tantangan ya Mem. Ada tantangannya kan setiap posisi. Nah, biasanya setiap jabatan baru ini Mem, boleh nggak menjelaskan secara sederhana apa saja fokus utama atau lingkup kerja Wadek 2 itu, khususnya terkait urusan umum dan keuangan itu Mem? Wadek 2 itu bidang keuangan dan umum. Keuangan tentu terkait penganggaran ya, penganggaran. Kalau umum itu berarti adalah bidang yang tidak ditangani oleh bidang 1 dan bidang 3, berarti itu adalah bidang umum. Sarana prasarana, apapun yang ada di FISIP, kemudian tata kelola administratif, itu semua masuk bidang 2. Seperti itu. Dan tugas itu rumah tangga lah, maksudnya urusan rumah tangga gitu lah. Tugas itu sangat berkaitan dengan mahasiswa juga ya Mem ya? Ya pasti. Nah, peran Mem berhubungan langsung dengan kebutuhan mahasiswa nih. Misalnya terkait sarana prasarana atau pengajuan anggaran kegiatan itu gimana Mem? Oke. Ketika kemahasiswaan itu kita punya bidang 3. Jadi fungsinya bidang 2 itu membackup, katakanlah membackup bidang 1 punya kegiatan apa, bidang 3 mempunyai kegiatan apa, bidang 2 yang ingin akan berusaha membackup terkait keuangan atau anggarannya. Jadi kalau ada nanti ada apa UKM ataupun semua kegiatan mahasiswa kan akan dibicarakan atau didiskusikan dengan bidang 3. Nah, bidang 3 mungkin akan melapor ke bidang 2 bagaimana terkait penganggaran. Nah, semaksimal mungkin bagaimana anggaran yang ada itu bisa memadai untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Ngomong-ngomong soal mahasiswa nih Mem, sebagai Wadek 2 yang juga membawahi ruangan atau lab multimedia, Mem pasti akan sering ketemu mahasiswa mulmed ya, bertemu kami dengan karakter yang sangat kreatif dan beragam. Nah, menurut Mem, bagaimana cara terbaik untuk mendampingi mahasiswa mulmed agar tetap inovatif namun tetap tertib dan sesuai etika akademik? Gini, mahasiswa tidak hanya mulmed ya, mungkin mahasiswa FISIP itu adalah saya lihat itu sebenarnya sangat kreatif. Kreativitas itu perlu diberi ruang, harus ada ruang untuk berkreativitas. Tidak hanya di mulmed, di luar gedung juga sudah banyak tersedia public space yang bisa untuk kreativitas. Tentu kreativitas itu harus sejalan dengan etika. Ya, jangan berkreatif yang melanggar etika, dan tentu disiplin. Kayak mungkin yang di mulmed, khususnya di mulmed ya, pasti akan ada koordinator yang mengkoordinasikan apa sehingga mulmed itu fungsinya maksimal, berfungsi maksimal. Kemudian juga tempatnya rapi, bersih, sehingga ketika berkegiatan itu juga kegiatan yang diselenggarakan mulmed itu juga akan berjalan dengan baik. Mungkin nanti sekedepannya juga perlu ditata bagaimana sih mulmed itu akan lebih maksimal. Mungkin sekarang ini sudah banyak kegiatan, gimana sih selain yang di mulmed itu juga bisa berkreatif di sini gitu. Ini ya, masih terkait dengan mahasiswa nih Mem. Selama Mem berinteraksi dengan mahasiswa FISIP ya, bagaimana kesan Mem terhadap karakter mereka nih? Karakternya itu unik dalam artian begini. Ini adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Jadi saya melihat mahasiswa namanya FISIP itu akan karakternya beda dengan teknik. Unik dalam artian mahasiswa FISIP ini adalah kreatif,
sosial dari namanya aja, dan harus berbudaya. Budaya itu apa sih? Berbudaya itu ya ada etikanya, tetap integritas, harus disiplin. Mahasiswa FISIP saya lihat kreatif. Tapi kreatif itu tetap harus ada pembinaan. Makanya kan ada pembina UKM dan sebagainya. Itu ya. Jadi mahasiswa FISIP tuh orangnya kreatif Ya, kebanyakan ya. Kebanyakan orangnya juga ini ekstrovert juga. Suka bersosial. Ya. Oke, melihat dinamika itu ya. Harapan seperti apa yang memiliki untuk mahasiswa FISIP, baik terkait kedisiplinan tadi, etika maupun budaya akademik? Di luaran sana terdengar bahwa mahasiswa FISIP itu kok nggak berprestasi ya. Waduh. Mungkin yang dianggap berprestasi itu hanya menang PKM dan sebagainya itu kan ya. Iya. Tapi kan di lain sisi mahasiswa FISIP itu berprestasi tentang mungkin kreativitas itu yang saya akui kreatif. Kalaupun ada yang kurang, saya melihat ini memang perlu ada pendampingan, kemudian ada terus dosen-dosen pembimbingan itu masih perlu, walaupun mereka kreatif seperti itu. Jadi harus perlu dibimbing. Ya, tetap. Sehingga kreativitasnya itu tidak menyalahi jalur gitulah. Tidak melenceng ya. Dan tentu saja fakultas juga punya perannya dalam membantu mahasiswa ya. Tadi itu harus didampingin teman-teman, masih didampingin biar tidak melenceng. Ya, apa-apa bisa untuk kegiatan kemahasiswaan bisa didiskusikan dengan bidang 3 seperti itu kan. Sehingga nanti di bidang 3 itu kan sekarang ada unit PKM, sudah ada dosen pembinanya dan sebagainya, itu sebenarnya untuk memfasilitasi kreativitas mahasiswa itu. Berbicara ini Mem, soal pengembangan ya. Apakah Mem memiliki rencana program atau inovasi baru yang ingin diperkenalkan dalam bidang umum dan keuangan? Saya itu bermimpi tata kelola tata usaha itu efisien. Gimana sih biar efisien itu bisa jadi, apakah perlu segala sesuatu perlu digitalisasi, kita lihat dulu. Kadang-kadang belum tentu dengan digital itu akan efektif, tapi setidaknya nanti tata kelola administratif, tata kelola keuangan itu yang, kalau keuangan itu harus transparan dan harus akuntabel. Akuntabel itu apa sih? Bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Jadi harus sesuai aturan. Bagi saya, karena ini amanah, anggaran itu uangnya bukan uang saya pribadi kan ya. Bukan, kalau uang saya pribadi saya belanjakan apa terserah saya, tapi ini kan bukan uang saya. Jadi pemakaiannya harus sesuai aturan, kemudian harus transparan dan akuntabel itu. Gitu ya. Sangat insightful banget ya Mem. Ngomong-ngomong soal mahasiswa lagi, balik lagi ke mahasiswa lagi nih Mem. Kalau boleh ada pesan nggak untuk mahasiswa baru dan juga mahasiswa lama agar bisa lebih maksimal menjalani kehidupan akademik di FISIP? Oke. Mahasiswa baru dan mahasiswa lama itu sebenarnya kalau secara akademis hanya berbeda berapa lama mereka di sini dan tahu FISIP. Tetapi terkait pembelajaran semua harus disiplin. Harus menjaga integritas akademik. Disiplin itu apa sih? Utamanya ya kalau administratif perkuliahan itu maksimal absen 2 kali ya jangan dilanggar. Kuliah jam 7 ya harus disiplin. Integritas akademik apa sih? Yang nggak perlu plagiasi. Dan yang mahasiswa lama harus bisa menjadi contoh ya bagi adik kelasnya, itu harus bisa. Jadi mari kita bergandengan tangan sama-sama untuk membangun FISIP gitu, mahasiswa lama dan baru dan kita semua gitu. Jadi ya. Sama aja harus disiplin teman-teman. Disiplin, harus kelasnya disiplin. Jangan telat-telat nih teman-teman. Kelas jam 7 datangnya setengah 8. Ya. Gitulah. Aduh, pesan yang sangat menguatkan dan pasti berarti ya bagi mahasiswa-mahasiswa harus dicatat ya teman-teman, jangan telat. Jangan, pokoknya disiplin wajib itu. Mem, sebelum kita akhiri segmen kali ini ada pertanyaan terakhir. Dalam jangka panjang, apa visi atau mimpi terbesar yang ingin Mem wujudkan untuk FISIP nih?
saya pingin FISIP itu menjadi rumah kedua bagi warganya, bagi mahasiswa, bagi dosen, bagi teknik, siapapun warga FISIP itu menjadi rumah kedua. Sehingga kalau menjadi rumah, berarti kita itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bersama-sama, mengembangkan bersama-sama, kita maju bersama-sama gitulah. Intinya mari kita bergandengan tangan untuk warga FISIP. FISIP itu milik kita semua, menjadi rumah kedua kita. Jadi mari kita bikin FISIP senyaman mungkin, gitu ya. FISIP jadi rumah kedua kita, gitu, Ya, teman-teman. ya. FISIP jadi rumah kedua bagi kita, gitu. Oke, gak kerasa ya teman-teman, obrolan kita hari ini seru banget dan juga banyak hal yang menarik bisa kita ambil. Sekali lagi untuk yang sudah selamat atas amanah barunya sebagai wakil dekan. Selamat 2. bekerja sebenarnya, Yes. bukan selamat bukan untuk, tapi selamat bekerja. Selamat bekerja Mem. Di bidang umum dan keuangan FISIP teman-teman Iya. ini. Semoga dilancarkan dalam menjalankan tugas-tugasnya ya, Mem. amin. Amin. Oke teman-teman, Mem Rosida, terima kasih banyak atas waktunya dan insight. Berharap juga yang sudah dibagikan hari ini, semoga apa yang Mem sampaikan bisa menjadi motivasi dan panduan bagi Sobat FISIP. Nah, sebelum kita pamit, jangan lupa buat follow Instagram @visiputm dan juga multimedia.visiputm ya teman-teman, biar teman-teman semua gak ketinggalan info dan konten seru lainnya dari FISIP. Dan juga jangan lupa teman-teman buat subscribe YouTube channel FISIP UTM Official karena semua konten ngehits ada di sana. Sampai ketemu di episode Fispot berikutnya. Saya Arsy, izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi